semua, di video ini saya akan menyampaikan sedikit terkait dengan COVID-19 serta melaporkan kondisi yang terjadi di sekitar rumah saya. Infeksi virus ini setidaknya 1 kali dalam hidupnya. Namun beberapa kali jenis virus corona juga bisa menimbulkan penyakit yang lebih serius seperti MERS-CoV, SARS-CoV, dan pneumonia. SARS yang muncul pada November 2002 di Tiongkok menyebar ke beberapa negara lain, mulai dari Hong Kong, Vietnam, Singapura, Indonesia, Malaysia, Inggris, Italia, Swedia, Swiss, Rusia, hingga Amerika Serikat. Epidemi SARS yang berakhir hingga pertengahan 2003 itu menjangkit 8.098 orang di berbagai negara. Setidaknya 774 orang mesti kehilangan nyawa akibat penyakit infeksi saluran pernafasan tersebut. Sampai saat ini terdapat 7 coronavirus yang telah teridentifikasi. Faktor risiko infeksi coronavirus. Siapapun dapat terinfeksi coronavirus, akan tetapi bayi, anak kecil, serta orang dengan kekebalan tubuh yang rendah atau lemah lebih rentan terhadap serangan virus ini. Selain itu, kondisi musim juga mungkin berpengaruh. Contohnya, di Amerika Serikat, infeksi virus corona lebih umum terjadi pada musim gugur dan musim dingin. Di samping itu, seseorang yang tinggal atau berkunjung ke daerah atau negara yang rawan virus corona juga berisiko terserang penyakit ini. Misalnya, berkunjung ke Tiongkok, khususnya kota Wuhan, yang menjadi wabah COVID-19 bermula pada saat Desember 2019. Penyebab infeksi coronavirus. Infeksi coronavirus disebabkan oleh virus corona itu sendiri. Kebanyakan virus corona menyebar seperti virus lain pada umumnya, seperti percikan air liur, pengidap, batuk, dan bersinnya. Kedua, menyentuh tangan atau wajah orang yang terinfeksi. Yang ketiga, menyentuh mata, hidung, atau mulut setelah memegang barang yang terkena percikan air liur, pengidap virus corona. Yang terakhir, tinja atau feses, walaupun jarang terjadi. Kasus untuk COVID-19 ini masa inkubasinya belum diketahui secara pasti, namun rata-rata gejala timbul setelah 2-14 hari setelah pertama masuk ke dalam tubuh. Di samping itu, metode transmisi COVID-19 juga belum diketahui dengan pasti. Awalnya, COVID-19 ini diduga bersumber dari hewan. Virus corona atau COVID-19 merupakan virus yang beredar pada beberapa hewan, termasuk unta, kucing, dan kelelawar. Sebenarnya, virus ini jarang sekali berevolusi dan menginfeksi manusia dan menyebar ke individu lainnya. Namun, kasus di Tiongkok kini menjadi bukti nyata kalau virus ini bisa menyebar dari hewan ke manusia. Bahkan kini penularannya bisa dari manusia ke manusia. Khusus untuk virus corona yang menyebabkan penyakit serius seperti SARS, MERS, atau infeksi COVID-19, penanganannya akan disesuaikan dengan penyakit yang diidap dan kondisi pasien. Bila pasien mengidap infeksi novel coronavirus, dokter akan merujuk ke RS rujukan yang telah ditunjuk oleh Dinkes atau Dinas Kesehatan setempat. Virus corona telah menyebar dengan sangat cepat, mengguncang fondasi sistem kesehatan, ekonomi, dan masyarakat di seluruh dunia. Pandemi coronavirus, atau yang lebih dikenal dengan COVID-19, adalah krisis kesehatan global yang pada saat ini menjadi tantangan terbesar yang kita hadapi sejak kemunculannya di Asia akhir tahun lalu. Negara-negara
berlomba untuk memperlambat penyebaran virus dengan menguji dan merawat pasien, melakukan pelacakan kontak, membatasi perjalanan, mengkarantina warga, dan membatalkan pertemuan besar. Tetapi menyeramkannya, COVID ini bukan hanya sekedar krisis kesehatan. Kota-kota besar pun ditinggalkan. Orang-orang tetap tinggal di dalam rumah, baik karena pilihan atau atas perintah pemerintah. Di seluruh dunia, toko-toko, teater, restoran, dan bar tutup. Tiap hari, orang kehilangan pekerjaan dan penghasilan tanpa tahu kapan normalitas akan kembali. Di Indonesia, sejak kasus pertama teridentifikasi di Depok, Jawa Barat 2 Maret lalu, wabah ini kini telah menyebar di 34 provinsi dan 300 kabupaten kota. Tidak ada yang menduga bahwa wabah ini akan terus meluas dan menginfeksi masyarakat di ratusan daerah. Selain karena kelambanan pemerintah untuk memerangi wabah, penyebaran yang begitu cepat dan misterius dari virus ini membuat gejala penularannya tak terdeteksi kasat mata. Indonesia memimpin jumlah pasien positif corona harian dan kematian terbesar di Asia Tenggara. Dikutip dari Tempo.co Jakarta, analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta Ubedillah Badrun menyebut ada 5 akar permasalahan masih banyaknya masyarakat yang tidak mematuhi kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Pertama, karena secara kebijakan, PSBB masih memperbolehkan lalu lintas sosial dan ekonomi masyarakat. Kedua, secara sosiologi kebudayaan, masyarakat Indonesia memiliki budaya guyup yang kuat, sehingga tidak mudah mengubah situasi kultural tersebut sebagai musibah, tapi harus dilihat sebagai peluang dan tantangan yang mengubah pola hidup menjadi semakin produktif dan inovatif. Pencegahan infeksi virus corona. Sampai saat ini belum ditemukan vaksin untuk mencegah virus corona. Namun setidaknya ada beberapa cara untuk mengurangi resiko terjangkit virus ini. Berikut upaya yang dapat dilakukan. Yang pertama, sering-seringlah mencuci tangan dengan air dan sabun selama 20 detik hingga bersih. Yang kedua, hindari menyentuh wajah, hidung, atau mulut ketika tangan Anda dalam keadaan kotor atau belum dicuci. Ketiga, hindari kontak langsung dengan orang yang sedang sakit. 4. Hindari menyentuh hewan atau unggas liar. Yang kelima, membersihkan atau mensterilkan benda yang sering dipakai. Keenam, tutup hidung dan mulut ketika bersin atau batuk menggunakan tisu. Setelah itu, buang tisu, lalu cuci tangan hingga bersih. Ketujuh, jangan keluar rumah dalam keadaan sakit. Gejala infeksi coronavirus. Virus corona bisa menimbulkan berbagai gejala pada pengidapnya. Gejala ini muncul tergantung pada jenis virus yang menyerangnya dan berapa serius infeksi terjadi. Berikut beberapa gejala virus corona yang terbilang ringan, yaitu hidung beringus, batuk, sakit kepala, sakit tenggorokan, demam, merasa tidak enak badan. Penyebab resiko infeksi coronavirus. Siapapun dapat terinfeksi coronavirus, akan tetapi bayi, anak kecil, serta orang dengan kekebalan tubuh yang lemah lebih rentan terhadap serangan virus ini. Selain itu, kondisi musim juga mungkin berpengaruh. Sejarah akan menghakimi kita tidak hanya pada apakah kita berhasil melewati pandemi ini, tetapi juga pada pelajaran yang kita pelajari dan tindakan yang kita ambil setelah selesai.